Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif Budi Raihan, bisa dipanggil Raihan. Saya dari Prodi S1 Manajemen Mata Kuliah Kewirausahaan. Di sini saya ingin mempresentasikan materi yang telah Ibu dosen berikan. Nah, untuk yang pertama ada produk apa yang kita pilih. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang tenun. Tenun adalah salah satu jenis karya Nusantara, yakni karya tekstil. Tenun tradisional Indonesia merupakan produk seni budaya yang diproduksi di berbagai wilayah di seluruh Nusantara. Ciri khas yang dimiliki tenun tradisional beragam hias, makna, teknik pembuatan, kemudian memiliki nilai budaya yang tinggi dan merupakan identitas masyarakat setempat. Setiap etnik memiliki budaya masing-masing, dan setiap budaya etnik merupakan sebuah jati diri dan lokal genius atau kepribadian etnik itu sendiri. Nah, yang kedua, munculnya memilih produk ini, idenya seperti apa? Produk ide tas tenun pada awalnya saya melihat tas dengan desain kebanyakan pada umumnya seperti itu-itu saja, yang terbuat dari bahan kanvas dan polyester. Yang saya jarang lihat sekali ada perpaduan antara bahan tas seperti kanvas dengan kain tenun. Maka dari itu, saya inovatif melakukan ide seperti membuat tas, yaitu tas tenun dengan kolaborasi perpaduan bahan kanvas, tas dengan kain tenun. Di Indonesia sudah banyak sekali pengrajin tas, tetapi yang membuat dari kain tenun sangatlah jarang sekali, serta belum banyak orang yang tahu. Oleh karena itu, saya mencoba membuat tas ini serta didesain beberapa slot di dalamnya dan di luar sehingga perpaduan tenun motif tersebut bisa menambah nilai jual yang tinggi. Pada umumnya, desain ini mempunyai harapan agar generasi muda bisa ikut menggemari kain tenun sehingga eksistensi tenun di Indonesia akan terus tetap terjaga. Nah, yang ketiga, peluangnya seperti apa? Di sini saya akan menjelaskan, karena di tengah situasi pandemi saat ini kita dituntut agar lebih kreatif dalam hal apapun, salah satunya adalah berinovatif. Saat ini peluang usaha tas menjadi peluang usaha yang sangat menjanjikan. Hal ini karena tas menjadi salah satu barang yang sangat dibutuhkan oleh setiap orang, baik untuk bekerja, sekolah, hingga kuliah. Kebutuhan tas ini menjadi peluang besar bagi beberapa orang yang ingin memulai bisnis ini. Selain itu, usaha tas menjadi salah satu bisnis yang memiliki banyak ide usaha yang dapat dikembangkan sesuai dengan tren fashion saat ini. Beragam jenis tas yang ada juga menjadi peluang yang dapat dimanfaatkan oleh calon pembuka usaha seperti tas ransel, tas jinjing, tas celempang, tas fashion wanita, tas fashion laki-laki dengan dibuatnya kolaborasi dengan kain tenun sehingga menghasilkan tas lebih menjadi identik serta menimbulkan nilai jual yang sangat tinggi. Nah, yang keempat, bagaimana persiapan SDM, peralatan, sarana, dan prasarana, modal, dan biaya. Persiapan SDM untuk tenun tradisional yang saya jalankan pada saat ini ialah bersama partner saya. Hal ini bisa melengkapi satu sama lain dengan adanya rekan bisnis akan menambahkan informasi-informasi terbaru serta saling bertukar informasi bisnis semakin bervariasi terkait bisnis ini. Nah, untuk detail equipment sendiri, saya punya kain bahan kanvas, jarum, kain tenun, mesin jahit, benang sulam, zipper, dan busa. Nah, saran dan prasarana, selain menggunakan rumah sebagai tempat produksi dan stand fleksibel sebagai media promosi dan tempat transaksi jual beli, kami juga memanfaatkan berbagai media, baik media elektronik seperti online shop, blog, Facebook, dan lain sebagainya. Serta kami juga menyediakan suatu wadah konsultasi baik melalui telepon, chatting WA, messenger, email, maupun bertemu secara langsung atau face to face. Nah, untuk modal dan biaya sendiri, yang pertama ada kain bahan kanvas seharga 50.000. Yang kedua ada zipper seharga 30.000. Nah, yang ketiga busa seharga 20.000. Nah, keempat benang sulam seharga 10.000. Nah, yang kelima jarum seharga 5.000. Nah, yang keenam mesin jahit seharga 250.000. Dan yang ketujuh kain tenun seharga 125.000. Jika ditotalkan semuanya sekitar 490.000 untuk modal dan biaya. Nah, bagaimana cara kita memasarkannya? Yang pertama itu adalah media sosial. Saat ini menjadi target utama bagi para pembisnis maupun perusahaan, karena saat ini sudah memasuki dunia digital yang segalanya serba cepat dan inovatif. Bahkan tak jarang perusahaan menginvestasikan uang mereka untuk membuat brand awareness yang bagus untuk produk mereka. Salah satunya yaitu adalah media Instagram. Hal ini karena sosial media sangat cepat dalam merespon dan up to date dalam segala informasi. Dengan menambahkan foto serta diberikan desain visual dan audio akan membuat sosial media lebih menarik. Kreativitas dalam menarik perhatian pelanggan menjadi faktor utama dalam strategi ini. Nah, selanjutnya ada pay per click atau PPC.
PPC adalah kependekan dari pay per click, yaitu model internet marketing yang memanfaatkan pemasang iklan hanya perlu membayar setiap iklan yang diklik oleh target audiens. Hal ini berarti sistem periklanan ini universal dan bisa digunakan untuk para perusahaan seperti Google, Facebook, dan Instagram. Selain itu, model iklan ini juga lebih efektif, lebih efisien, dan lebih ekonomis dibandingkan model iklan konvensional karena hanya menggunakan internet. Tersedia berbagai pilihan untuk membuat iklan PPC dari Google Ads, Facebook Ads, hingga Instagram Ads. Nah, selanjutnya ada sponsorship. Di Indonesia ini banyak sekali acara seminar, training, talk show, dan lain sebagainya yang diadakan oleh instansi perusahaan, sekolah, kampus, ataupun event organizer tertentu. Biasanya para pihak penyelenggara memerlukan sponsor untuk mendukung acara yang mereka buat. Yang diperlukan dari sponsor pun beraneka ragam. Biasanya sih selain dana, mereka pun memerlukan produk untuk dijadikan door prize kepada para peserta acara. Selanjutnya ada affiliate marketing. Apa sih affiliate marketing? Affiliate marketing merupakan sistem bisnis dengan membayar jasa seseorang ketika orang tersebut berhasil menjual produk atau jasa seseorang merchant atau perusahaan yang mempunyai produk atau jasa yang dipasarkan melalui internet dan membutuhkan orang lain untuk menjual produk. Affiliate marketing menjadi pelanggan reguler Anda, bisa mengiklankan produk Anda ke teman atau followersnya di media sosial. Contohnya ialah promo harga murah untuk pelanggan hosting Anda. Nah, yang terakhir ada reseller dan dropshipper. Para reseller dan dropshipper juga menjadi kunci yang terpenting dalam mempromosikan produk kita, karena itu berusaha untuk terbuka dengan adanya yang menawarkan diri untuk menjadi reseller ataupun dropshipper. Mereka adalah tangan-tangan untuk akan mempercepat penjualan produk kita. Untuk membuka reseller ataupun dropshipper tentunya harus diberlakukan harga khusus. Biasanya dibilang keuntungan yang saya dapat harus dibagi-bagi dengan mereka para reseller, dan biasanya akan berdampak pada keuntungan pribadi yang menjadi sedikit. Bagaimana hasil relasi pencapaian penjualan? Dengan membuat strategi pemasaran produk, saya dapat meningkatkan penjualan suatu produk karena produk tidak akan dikenal banyak orang dan dibeli oleh banyak orang apabila pemasarannya kurang maksimal. Dalam produk yang saya jual memiliki pendapatan sebesar satu kali tas backpack seharga 200.000, jika 4 kali 200 maka hasilnya 800.000. Jika satu kali tas lempang tenun seharga 65.000, 6 dikali 65.000 akan mendapatkan hasil 390.000. Dan jika satu kali tas tote bag seharga 85.000, maka 10 kali 85.000 ialah 850.000. Jadi perkiraan pendapatan minimal satu minggu rata-rata adalah 2.040.000 yang saya dapatkan. Kesimpulan analisa dari praktek, jenis usaha kecil tidak perlu membuat rencana bisnis yang rumit untuk memulai usahanya. Seringkali juga orang memulai bisnis tanpa rencana sama sekali, sehingga ide-ide menjadi kabur dan mereka tidak tahu apa yang selanjutnya mereka harus lakukan. Dengan menulis sebuah rencana, meskipun itu berupa catatan-catatan kecil, kita akan mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai jenis-jenis yang diinginkan, serta bagaimana bisnis harus dikembangkan sejalan dengan perkembangan zaman. Kunci sukses untuk usaha kecil menengah ialah produsen dari tas ini harus bisa berpikir kreatif, karena kreatif sangatlah diperlukan untuk menghasilkan produk tas yang menarik dan unik. Terima kasih. Terima kasih.